Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat cinta-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu untuk membaca dan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, dan kami mampu untuk menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar, kita mendengar tentang bagaimana Petrus bertanya kepada Yesus tentang batas mengampuni. Katanya, "Sampai 7 kali?" Jawab Yesus, "Bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus ini ingin menunjukkan bahwa pengampunan dalam kehidupan orang percaya tidak dihitung dengan angka, melainkan lahir dari hati yang telah mengalami belas kasihan Allah. Melalui perumpamaan tentang hamba yang dihapuskan hutangnya yang sangat besar, tetapi menolak mengampuni hutang kecil sesamanya, Yesus menegaskan kontras antara rahmat Allah yang tak terbatas dan hati manusia yang sering sempit. Perumpamaan ini menyingkapkan bahwa manusia hidup dari anugerah, yakni kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Allah jauh lebih besar daripada kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih,
masa Prapaskah ini mengajak kita memandang kembali hati kita sendiri. Kita diajak mengingat betapa besar pengampunan Allah yang dinyatakan secara penuh melalui karya keselamatan Yesus. Karena itu, pertobatan bukan hanya soal menyesali dosa di hadapan Allah, tetapi juga memulihkan relasi dengan sesama melalui pengampunan yang tulus. Ketika kita belajar mengampuni, kita sedang mencerminkan karakter kerajaan Allah, yakni belas kasihan yang lebih kuat daripada dendam. Dengan demikian, perjalanan retret agung kita dalam masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melembutkan hati, melepaskan kepahitan, dan hidup sebagai orang yang telah menerima serta membagikan kasih pengampunan Allah kepada sesama dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Ya Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dalam membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-Mu tentang bagaimana kami harus belajar untuk mengampuni setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon kuatkanlah iman kami, harapan kami, dan kasih kami, agar kami mampu mewartakan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai dalam pesiaran hidup kami ini. Jadikanlah kami sebagai pembawa sukacita kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.